Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berjumpa di IT Informasi Teknologi. Pemirsa channel terpilih MTA TV, hari ini kita akan berbincang mengenai, tadi sudah ada video yang sudah lewat ya, redesign kampus Fakultas Teknik UMS dengan basis SHE atau Safety, Health and Environment, dan tentunya kita bersama narasumber kita, Kak Nabila Ardia Suci Maharani SARS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baru saja lulus ini ya? Iya betul. Alhamdulillah, dan ini terpilih menjadi yang harus disampaikan pada masyarakat ini ya, desainnya. Berarti termasuk desain terbaik ini ya? Iya bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena memang sama dosennya dikasih tugas gitu ya, untuk menjelaskan di sini, menjelaskan di TV gitu ya. Bagaimana desain dari Kak Nabila ini ya, mengenai bagaimana supaya kampus itu terlihat sehat, kemudian safety dan juga ramah lingkungan gitu. Iya betul. Iya, baik. Kak Nabila nanti bisa sampaikan ya. Baik. Yang pastinya, pemirsa, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 02716793000 atau di 08112553000 untuk SMS dan WA-nya. Silahkan Kak Nabila sampaikan dulu nih ya, desainnya itu sebenarnya apa gitu? Untuk desainnya ini adalah desain untuk tugas akhir saya. Ya. Ini salah satu syarat untuk kelulusan dari teknik arsitektur UMS itu sendiri. Nah, untuk desain saya itu saya mengambil objek dari kampus saya sendiri, yaitu Fakultas UMS, Fakultas Teknik UMS. Nah, di sini saya mengambil tempat di tempat yang sama di mana kampus saya sekarang itu ada, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Kemudian saya meredesain dua gedung, yaitu gedung F dan gedung H, kemudian ditambahi satu gedung lagi, yaitu gedung H aksen, seperti itu. Ya. Kenapa harus redesign gitu? Apakah desain yang sekarang itu tidak memenuhi syarat gitu atau bagaimana? Tujuan dari redesign saya ini karena yang pertama itu adalah UMS itu akan mewujudkan World Class University. Iya, benar. Nah, World Class University itu dibutuhkan syarat-syarat yang banyak. Salah satunya itu untuk persyaratan misalnya penambahan tenaga didik seperti profesor, kemudian ada tenaga didik lainnya. Nah, otomatis kan seperti itu harus memiliki ruang yang lebih besar, kemudian mahasiswanya juga pasti lebih banyak dengan tambahnya tenaga didik itu. Kemudian dari situlah saya tercetus buat mengambil desain ini seperti itu. Kenapa yang dipilih adalah fakultas teknik gitu? Kenapa nggak fakultas yang lain? Karena saya dari fakultas teknik itu sendiri. Gitu ya. Jadi merasakan bagaimana rasanya di fakultas teknik gitu. Iya betul. Jadi saat ini menurut Anda desainnya sudah tidak memenuhi kuota gitu untuk mahasiswa yang banyak begitu? Iya, karena setiap tahun kan mahasiswa Fakultas Teknik itu kan bertambah terus, terutama pada prodi sipil dan mesin seperti itu. Jadi kapasitas laboratoriumnya itu juga sudah tidak memenuhi seperti itu. Maka saya buat desain yang baru ini yang kapasitas laboratoriumnya lebih besar, karena itu juga salah satu syarat dari World Class University sendiri seperti itu. Baik, jadi berawal dari situ ya, berawal bahwa ternyata kapasitas tidak memenuhi, kemudian di redesign dan ternyata diperbolehkan ya. Diperbolehkan, betul diperbolehkan, dan memang kampus ini sendiri itu sudah ada rencana untuk pengembangan desainnya itu sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ide awalnya ya, ide dasarnya dari situ. Iya, kenapa harus redesign Fakultas Teknik gitu ya? Betul. Gedung H dan gedung F. Gedung F. Oke, baik. Nah, kemudian ini ya, mengenai redesign ini di situ diberikan ramah lingkungan. Iya. Apa ini yang ditonjolkan dari ramah lingkungan ini? Untuk ramah lingkungannya itu sendiri, yang pertama untuk saat ini kan kampus itu no smoking area, all area itu no smoking. Jadi saya semua ya, semua kampus UMS itu no smoking area. Betul. Nah, ini saya ingin emphasize lagi supaya teman-teman mahasiswa itu tetap pada
stage seperti itu, yaitu no smoking area terus. Kemudian untuk parkiran walaupun bertambah mahasiswanya nantinya, karena ini kan sudah dari 2 gedung, saya membuat menjadi tambah 1 gedung lagi, yaitu gedung H Aksen, otomatis kan mahasiswanya lebih banyak. Nah itu parkirannya tetap sama, itu saya memilih parkirannya tetap sama itu karena supaya encourage teman-teman mahasiswa itu untuk masuk ke kampus itu jalan kaki atau mengurangi kendaraan bermotor seperti itu. Mungkin bisa naik sepeda atau lain-lain seperti itu. Itu yang lebih ramah lingkungan. Iya, itu lebih ramah lingkungan. Sehat karena mereka harus jalan gitu. Iya, betul, sehatnya harus jalan. Gitu ya. Jadi makanya kenapa harus SHE, karena itu tadi ya, sehat. Kemudian ramah lingkungan. Salah satunya adalah dibuat parkirannya itu jauh dari tempat mahasiswa gitu ya. Untuk parkirannya itu masih dekat, itu di depan gedung pas seperti itu. Namun kapasitas parkirannya itu tidak kita tambahin yang dari awal seperti itu. Jadi mengundang mahasiswa untuk, kalau misalnya parkiran, kan misalnya mahasiswa jadi males kan kalau misalnya parkirannya penuh, ya udahlah jalan kaki aja seperti itu. Atau naik sepeda, karena di sana disediakan lebih banyak parkiran sepedanya seperti itu. Jadi mengajak untuk ramah lingkungan itu mengurangi kendaraan bermotor gitu maksudnya. Kendaraan bermotor, betul. Oke. Jadi kalau dari sisi kesehatannya kemudian apa ini? Untuk sisi kesehatannya, untuk sekarang kan belum ada seperti tempat untuk first aid gitu ya, kayak kalau misalnya di SMP, SMA sama SD itu ada UKS-nya seperti itu. Nah itu kita tambahin juga untuk UKS. Kemudian untuk sisi kesehatannya tadi itu juga dari no smoking areanya itu. Jadi kemudian juga ada sisi dari ergonomiknya. Untuk sisi ergonomiknya itu kita menambahkan lift. Nah lift di sini itu fungsinya untuk kan mungkin dosen-dosen dan profesor itu kan pastinya sudah sepuh gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan lift, kemudian untuk tangganya juga kita sesuaikan seperti itu. Jadi nyaman untuk orang tua, nyaman tapi orang tua. Juga berguna untuk mahasiswa gitu ya, betul. anak muda gitu ya. Karena supaya lebih sehat silahkan jalan kaki gitu ya. Tapi yang sepuh kita kasih lift. Iya betul. Baik. Kemudian ini ya kakak, ini kan berarti inovasi ya. Inovasi ini ada nggak kemudian, saya mengambil ide ini dari tempat ini begitu, ada nggak? Untuk idenya sendiri itu saya mengambil dari banyak sumber gitu ya. Jadi saya paling banyak itu saya ngambil di suatu web yang isinya itu karya-karya arsitektur, itu namanya di Arch Daily. Itu saya mengambil kiblatnya itu dari beberapa kampus di luar negeri ya. Maksudnya kan luar negeri ada yang saat pandemi ini baru membangun, itu kan lebih mengadaptasi ke new normal juga, kemudian yang bisa bertahan hingga lama seperti itu. Dan dari new normal ini sendiri itu kan emphasize-nya itu adalah kesehatan seperti itu. Nah itu yang saya ambil dari situ. Jadi ini kalau tadi lihat ya lebih banyak kaca-kaca, kemudian ada kaca penghubung seperti itu. Ini apakah memang ada supaya nilai arsiteknya ada atau ada tujuan yang lain? Untuk kacanya itu, dari health-nya itu sendiri, kesehatannya itu ada jendela aktifnya. Jadi jendelanya bisa dibuka sehingga udara sehat itu, udara luar itu bisa masuk, sirkulasinya lancar seperti itu. Jadi tidak harus pakai AC gitu ya? Iya, namun itu hanya sebagian ruangan saja, karena untuk ruang perkuliahan sendiri itu kan membutuhkan ruang yang kedap suara dari luar. Nah, sehingga makanya ada desain kaca-kaca itu supaya cahaya alami itu bisa masuk seperti itu. Cahaya tetap masuk, tetapi tetap kedap suara gitu ya? Iya, tetap kedap suara. Itu untuk ruang-ruang kelas. Namun ruang-ruang seperti laboratorium yang misalnya membutuhkan sirkulasi udara, itu tetap kita kasih jendela aktif. Seperti ruang laboratorium mesin yang isinya alat-alat mesin seperti itu kan harus ada
blower juga, ya pergantian udaranya harus lancar seperti itu. Makanya di situ juga ada jendela aktifnya seperti itu. Di desain panjenengan ini berapa tingkat itu rencananya? Untuk gedung F-nya itu yang sekarang itu dari 3 tingkat saya jadikan 4 tingkat. Kemudian gedung H-nya itu yang sekarang 4 tingkat saya jadikan tetap 4 tingkat juga. Kemudian yang gedung H aksennya itu ada di 7 tingkat. Seperti itu. Jadi memang kalau Anda melihat di sana masih ada tempat memang untuk bangun gedung lagi yang 7 tingkat tadi ya? Iya betul, masih ada lahan untuk membangun gedung 7 tingkat, yaitu di bagian parkiran Fakultas Tekniknya itu, seperti itu. Kalau parkiran tidak ditambah, kemudian mahasiswa ditambah, apakah nanti kemudian tidak menimbulkan jadi sesak gitu ya parkirannya? Betul, nah dari parkiran sesak itu kemudian kan mungkin UMS, dari situ kan UMS bisa memberikan solusi, yaitu fasilitas umum seperti bis umum seperti itu. Jadi bisa mengambil mahasiswa dari misalnya beberapa titik kos-kosan yang padat itu, kemudian bisa masuk ke kampus seperti itu. Jadi lebih ke ini sih, fasumnya ditambah, kemudian dengan fasumnya yang ditambah itu mengakibatkan kendaraan bermotornya berkurang seperti itu. Oh gitu ya, jadi ada penambahan fasilitas umum gitu ya? Iya betul. Fasilitas umumnya berupa bis kampus tadi? Iya, bis kampus itu. Jadi yang muter ke Gonilan mana gitu ya? Iya itu termasuk salah satu konsepnya seperti itu. Jadi mungkin kayak seperti di UNS ya, jadi ada bis di depan kemudian masuk ke belakang begitu? Iya, mungkin juga kalau misalnya BST mau menambahkan rutenya di UMS itu kan juga jadi ikut pemerintah gitu kan. Itu mungkin bisa jadi kalau pemerintahnya mau. Gitu. Jadi nggak hanya di luar saja, tapi bisa masuk ke dalam gitu ya? Iya begitu. Dimaksudkan parkiran sedikit itu supaya teman-teman gitu ya, mahasiswa mau naik bis gitu? Iya, mau naik bis, mengurangi polusi udara juga dengan mengurangi kendaraan bermotor itu sendiri. Oke, baik. Jadi emang sengaja gitu ya, sengaja dibikin untuk lahan parkirnya lebih sedikit. Jadi situ ya. Nah, kemudian tadi ramah lingkungan, sehat, kemudian dia juga bisa untuk akses mahasiswa dengan nyaman. Nah, selain itu, apakah kemudian ada desain yang lain? Kalau tadi dari sisi kesehatan, di situ ditambahin tempat untuk seperti UKS gitu di mahasiswa. Ini apakah kemudian kampus menerima? Karena di sana kan juga ada sendiri ya, di kampus UMS itu ada tempat kesehatan sendiri. Bagaimana? Ya, MCU, mungkin MCU-nya itu bisa namanya kan Muhammadiyah Healthy Center atau apa itu. Nah itu mungkin MCU-nya juga bisa menambahkan lagi di dalam gedung. Jadi ketika Kenapa harus di dalam gedung tuh kemudian ada? Padahal kan sudah ada yang di luar yang lebih besar gitu kan ya, yang dikelola oleh kedokteran ya. Nah gimana? Untuk kenapa harus di dalam gedung? Karena kita kan Fakultas Teknik itu kan berhubungan dengan alat-alat berat, khususnya prodi sipil dan mesin. Nah itu jadi nauzubillah min dzalik, kalau misalnya terjadi sesuatu, tidak berharap ya, tidak berharap ya. Jika terjadi sesuatu itu first aid-nya ada, maksudnya yang penolong pertamanya itu ada, sehingga semakin cepat tertolong di situ, semakin korbannya itu sedikit seperti itu. Gitu ya. Jadi karena ini teknik, harus ada ruang kesehatan sendiri. Iya betul. Karena berhubungan dengan alat-alat berat. Iya. Berhubungan dengan alat-alat yang memang istilahnya rawan ya, rawan untuk terjadi kecelakaan gitu ya. Iya betul. Itu ide dasarnya ya. Iya. Kemudian dari situ apakah diterima gitu ketika ada ide itu? Pasti kan kalau kita buat skripsi kan mungkin ada kekurangannya. Nah seperti itu mungkin. Kalau yang itu diterima, jelas itu diterima, karena kan sekarang untuk first aid-nya sendiri di UMS, di Fakultas Teknik terutama itu belum ada, jadi kayak harus keluar kampus dulu seperti itu. Nah itu kan gimana ya, kalau pertolongan pertamanya nggak ada kan kita juga ya nggak standar gitu lah. Seperti itu. Jadi harus kampus tuh harus memiliki tempat pertolongan pertama ya, terutama di kampus-kampus yang seperti itu ya, kampus-kampus yang rawan dengan
mereka kan memang harus berkarya ya, Iya. harus berhubungan dengan alat-alat gitu. Betul. Hmm. Seperti di prodi kimia itu kan berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang reckless seperti itu kan, nah itu kan pertolongannya harus cepat seperti itu. Nah, maka dari itu ada fasilitas seperti UKS ini, seperti klinik gitu. Oke. Untuk saat ini memang jauh ya jaraknya antara teknik dengan... Iya, cukup jauh sekarang. Masih di kampus 2 kan juga MD? MCU masih di kampus 2, namun harus keluar kampus dulu. Karena letaknya di depan ya? Iya, seperti itu. Sedangkan kan kalau misalnya bahan-bahan kimia seperti itu kan kalau misalnya terkena manusia kan juga reaksinya cepat seperti itu. Nah, semakin cepat pertolongan, semakin kurangnya korban seperti itu. Oke, jadi itu yang mendasari kemudian harus ada health-nya di situ ya, Iya. harus ada sisi kesehatannya. Kemudian kalau dari sisi keamanan, misalnya ada aparnya dan lain sebagainya gitu, Iya. bagaimana? Untuk sisi keamanannya sendiri itu saat ini UMS sudah cukup lengkap karena kan gedungnya masih gedung tingkat yang rendah. Jadi 4 lantai itu semuanya UMS sekarang. 4 lantai itu termasuk Iya, gedung ketinggian rendah, yang rendah. Nah, untuk di gedung ketinggian yang rendah ini itu kan kebutuhannya hanya apar, kemudian jalur evakuasi, kemudian ada hidran. Nah, seperti itu. Nah, ini semuanya UMS sudah ada, terutama di gedung H dan F itu semuanya sudah ada, sudah jelas, sudah ada peta evakuasinya juga ada. Nah, di sini saya mau menambahkan lagi, karena kan gedung yang 7 lantai itu kan termasuk gedung ketinggian yang sedang. Nah, di situ sudah ada sprinkler, kemudian ada hidran yang lebih besar lagi kapasitasnya, seperti itu. Kemudian juga ada, pastinya juga ada apar, seperti itu. Setiap titik-titik di ruang-ruang, seperti itu. Setiap lantai di titik-titik ruang semuanya ada apar. Berarti untuk saat ini sebenarnya sudah bagus gitu ya desainnya dari istilahnya ketika kita redesign itu kan ada sesuatu yang tidak pas gitu. Tapi kalau menurut Anda gimana untuk saat ini, desain saat ini? Untuk desain saat ini sudah bagus, saya tinggal menambahkan saja di gedung yang baru. Kemudian sistem keamanannya itu juga tidak mengadakan ini ya, seperti balkon itu. Nah, itu balkon itu kan banyak kasus-kasus mahasiswa, sebelumnya kan memang banyak ada kasus mahasiswa yang depresi lah, misalnya tugasnya belum selesai atau mungkin menurut mahasiswa itu kayak kalau tugas gak selesai ya itulah hidupnya hancur seperti itu. Nah, terus kemudian ada casualty seperti bunuh diri seperti itu. Nah, itu kan ada juga kasus-kasus yang dia loncat dari gedung tinggi. Nah, ini kan untuk kampus kita ini kan gedungnya tinggi. Nah, dari situ kita buat untuk railingnya itu lebih tinggi seperti itu. Jadi mahasiswanya tidak bisa manjat kayak gitu ya, tidak bisa. Tapi insya Allah enggak lah. Ya, anak-anak UMS enggak. kan anak-anak yang beriman ya. Iya, jadi ini cuman gambaran karena memang kita harus safety gitu ya. Jadi harus safety. Kalau saya mungkin karena mungkin ada dosen yang bawa anak kecil gitu ya, bawa anaknya gitu ya, lebih ke situ ya. Untuk safety kemudian dikasih pagar yang tinggi gitu ya. Oke, baik. Nanti Kak Nabila kita akan ini ya, membicarakan lagi ya. Kita akan membicarakan lagi tentunya setelah nanti beberapa informasi ya. Baik pemirsa, insya Allah nanti kita akan berbicara lagi mengenai bagaimana desain yang baik. Nah, silahkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 02716793000 atau di 08211553000. Terima kasih, insya Allah nanti kita bergabung lagi. Baik
pemirsa channel terpilih MTA TV, kita masih tentunya ya di IT, informasi teknologi, dan kita masih bahas mengenai redesign kampus Fakultas Teknik UMS yang mengutamakan untuk keamanan, kesehatan, dan juga bagaimana lingkungan itu berjalan dengan baik. Dan tentunya monggo silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di 02716793000 atau di 08112553000. Baik Kak Nabila ya, kita tadi sudah berbicara banyak ya. Bagaimana kemudian dengan lingkungan ya? Tadi kita bahas juga mengenai lingkungan. Untuk tanaman-tanaman, apakah juga diperhatikan di sana? Untuk sekarang itu kan UMS itu sudah ada tanaman-tanaman yang usianya cukup tua dan itu sudah besar seperti itu. Perlu juga di ini nggak? Kemudian diperbarui gitu atau bagaimana? Itu tetap kita apa ya? Tetap ada di situ. Maksudnya tidak kita potong atau kita pindah karena kan ini ada desain baru. Maksudnya tidak berbahaya itu? Tidak, untuk berbahayanya itu tidak, karena fungsi dari tanamannya itu sendiri juga untuk shading dari tempat parkiran itu, sehingga parkirannya itu tetap tidak terlalu panas seperti itu. Untuk pohonnya sendiri kan sudah cukup tinggi, mungkin sekitar ya sekitar 3 lantai gedung lah, mungkin sekitar 12 meter lebih seperti itu. Kemudian pohonnya juga cukup rindang sehingga bisa menutupi dari sinar matahari itu sendiri untuk langsung ke kendaraan-kendaraan itu. Dan untuk sirkulasinya dari mahasiswa atau dosen dari parkiran menuju ke gedung itu juga tidak terlalu panas. Jadi memang dipertahankan gitu ya, pohon-pohon tinggi itu dipertahankan. Betul. Karena menurut Kak Nabila itu saat ini tidak berbahaya gitu ya. Iya. Kan kadang usia pohon itu juga pengaruh ya. Iya. Jadi belum tidak harus ditambahi tanaman gitu. Untuk penambahan tanamannya itu tetap ada. Itu kan kita di landscape-nya itu juga menambahkan tanaman-tanaman hias seperti itu. Nah, itu ada di samping-samping jalannya seperti itu, ada tanaman hias yang mungkin biar supaya lebih berwarna seperti itu. Seperti yang ada bunga-bunganya, seperti aster atau misalnya kacang-kacangan seperti itu. Oke, baik. Baik Kak Nabila. Ya. Ya, ini ada dari Kak Radia ya. Berhubungan dengan lingkungan, kemudian apa konsep yang Anda tawarkan Kak Nabila untuk lingkungan kampus UMS lebih bagus? Untuk lingkungannya ini kita juga ada hemat listriknya itu sendiri ya. Di sini kita ada solar di atas panel gitu atau? Ya, ada di atas gedung F itu kita ada solar panel. Nah, ini solar panelnya itu cukup untuk lightning ruangan gedung F-nya itu sendiri. Jadi bisa menekan si harga listrik itu sendiri, kemudian lebih ramah lingkungan juga seperti itu. Jadi penghematan kalau itu ya? Iya, itu penghematan. Ya. Untuk lingkungannya sendiri juga tadi ada mengurangi polusi udara sekitar seperti itu. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang sering muncul kemudian ini ya, apakah budgetnya tidak terlalu tinggi kemudian ketika dibikin desain dengan SHE ini? Untuk ini kan untuk arsitek itu kan kita kan kalau arsitek itu kan kita yang mengusulkan seperti ini, baiknya seperti ini. Untuk budgetnya itu sendiri ya nanti itu kalau misalnya ini kan saya kan membangun untuk gedungnya sendiri juga desainnya nggak neko-neko, namun dari SHE ini sendiri itu memang kebutuhan primer, jadi memang harus ada gitu loh. Jadi basisnya itu seharusnya memang ada SHE itu, sehingga jika dibilang mahal itu kan relatif, tetapi kan jika okupan di gedungnya itu sendiri dapat menikmati gedung itu secara aman dan nyaman, jadi kenapa tidak seperti itu? Berarti memang kalaupun ini adalah dengan biaya yang tinggi, ini digunakan untuk kenyamanan gitu? Iya, kenyamanan dan keamanan. Dan gedung ini sendiri pun bisa, mungkin bisa bertahan hingga 40 tahun ke depan, seperti itu.
seperti itu. Kenapa kemudian ada gambaran 40 tahun ke depan gedung ini bisa bertahan? Untuk strukturnya sendiri itu juga didesain supaya gedungnya itu awet seperti itu, dan ya mungkin kan jadi setiap 40 tahun itu kan untuk gedung itu kan pasti kebutuhannya harus ada peremajaan, dan kebutuhannya kan pasti kan semakin tahun itu kan kebutuhannya mungkin ada yang bertambah atau berkurang. Nah, itu kan harus ada evaluasinya lagi seperti itu. Oke, baik. Baik, berkaitan dengan adanya gempa. Iya, ini ya. Gempa. Iya, ini pemirsa kita juga ini ya melihat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian gedung dari Kak Nabila ini dibangun dari Saudara Gundi? Untuk gempanya itu sendiri, itu kan kita lebih ke strukturnya. Nah, itu strukturnya struktur yang anti gempa. Mungkin kan gedung-gedung sekarang juga sudah mengadaptasi struktur itu, karena di Indonesia sendiri kan juga memang rawan gempa seperti itu. Nah, dari strukturnya itu sendiri kita mengambil struktur anti gempa. Kemudian dari sisi keamanannya itu seperti pintu daruratnya itu, kemudian ada tangga daruratnya itu juga sudah ada seperti itu. Jadi ketika gempa ada jalur evakuasinya itu sudah jelas semuanya. Jadi okupan gedung itu bisa mengevakuasi diri sendiri dengan aman seperti itu. Jadi sudah didesain memang juga untuk ininya tahan gempa gitu ya, tahan gempa. Kemudian juga untuk keamanan, misalnya ada gempa sudah ada jalur evakuasi yang bagus gitu. Iya betul, jalur evakuasinya sudah bagus dan jelas, sehingga orang tidak bingung lagi. Jelas itu maksudnya bagaimana? Di tiap gedung supaya jalur evakuasi jelas itu lebih bagaimana Kak Nabila? Untuk setiap gedung itu dari mulai pintu masuk itu ada peta jalur evakuasi. Nah, itu okupan gedung ditempatkan peta jalur evakuasi ini itu ditempatkan di tempat yang orang-orang bisa melihat, dan color kontrasnya itu beda. Jadi misal untuk sekarang pun di UMS pun itu ada. Nah, itu gedung UMS-nya sendiri itu dindingnya berwarna krem, kemudian jalur evakuasinya itu, peta evakuasinya itu berwarna hijau terang. Jadi kita bisa langsung, itu apa sih kayak gitu. Jadi kita tertarik untuk membaca, oh ternyata jalur evakuasinya seperti ini. Dan untuk di tangga-tangga sendiri, kemudian di jalanan itu sudah ada seperti stiker gitu, mungkin jalur evakuasi seperti itu. Kemudian ada tandanya seperti itu. Karena orang panik ya. Jadi panik itu dianggap bisa melihat barang yang lebih jelas itu menjadi, oh itu saya harus ke sana gitu ya. Seperti itu. Karena kan yang terjadi kemarin ketika kemudian gempa, terus gedung-gedung bertingkat gitu ya, kebanyakan orang larinya ke tangga. Justru di tangga itu kemudian penuh, nah di situ malah terjadi penumpukan. Nah, bagaimana? Untuk itu bagaimana? Sebenarnya kalau yang saya baca dari berbagai sumber itu, kalau kita di gedung yang tinggi itu sebenarnya untuk evakuasinya itu adalah diam dan berlindung di bawah meja. Nah, itu mungkin yang banyak orang Indonesia belum tahu seperti itu ya. Yang paham hanya kepala BMK gitu. Karena kemarin ada beritanya ya. Begitu rapat ada gempa dia langsung di bawah meja. Iya, seperti itu. Jadi mungkin edukasi seperti itu kan juga diperlukan ya. Nah, dari situ mungkin juga perlu ditambahin kalau misalnya di jalur evakuasi, maksudnya jalan evakuasi yang keluar itu diperlukan jika harus dilakukan, untuk jalan ke evakuasi itu harus dilakukan ketika gempanya sudah berhenti. Seperti itu kita baru keluar, kemudian turun ke gedung, turun ke titik kumpulnya itu. Jadi turun ke gedungnya itu. Nah, jika kita ada di gedung di lantai yang atas itu kan, itu evakuasinya adalah berlindung di bawah meja seperti itu dan menutupi kepala. Seperti itu. Pernah nggak itu kemudian dilaksanakan gitu di UMS? Ada alhamdulillah simulasi gitu? Kalau simulasi sepertinya saya selama saya berkuliah itu belum merasakan. Mungkin pas
bukan jam saya gitu ya. Mungkin atau pas nggak kuliah gitu ya. Pas nggak kuliah. Tapi sebenarnya itu bagus mungkin ya disarankan ya bahwa memang harus gedung-gedung seperti bertingkat, anak-anak mahasiswa harus dilatih untuk itu karena memang saat ini Indonesia tuh rawan dengan terjadinya bencana gitu. Betul sekali. Setuju nggak ini Kak Nabila? Ini setuju banget. Setuju seperti banget. di Jepang kan juga ada apa ya? Ada kayak rehearsalnya seperti itu, apa yang harus dilakukan ketika ada gempa. Di Jepang kan juga sering ada gempa. Nah, mungkin Indonesia bisa mengadaptasi cara pembelajarannya, mengajari untuk anak-anak mahasiswa itu supaya mengerti apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa seperti itu. Ya, jadi nggak hanya panik kemudian lari semuanya gitu ya. Iya, betul. Karena ketika panik lari itu justru itu yang tidak selamat gitu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini adalah inovasi, berarti hal yang baru. Selain dari teknologi sehat, kemudian ramah lingkungan gitu ya. Ada lagi nggak teknologi yang diambil? Untuk fokusnya saya ke SHE itu sih untuk desain ini seperti itu. Jadi mungkin fokus yang kecil itu bisa diterapkan dahulu, kemudian membuat gedung itu jadi aman, nyaman, dan keselamatannya itu tinggi. Nah, itu tujuan utama kita seperti itu. Oke. Kalau dari gambar yang berjalan tadi, kan seperti atas itu dibikin seperti hanya dak gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk yang atas sendiri itu kita ada kafetaria, kemudian di situ kan seperti anak arsitek seperti itu. Nah, di situ ada rooftop kafetaria itu bisa digunakan untuk mengerjakan, kemudian untuk nongkrong seperti itu. Nah, kemudian di atasnya itu daknya itu ada yang gedung F itu ada tempat untuk solar panelnya itu seperti itu. Jadi ini justru kafetarianya ada di atas gitu ya? Iya, jadi kan untuk kafetarianya ada di dua tempat, itu ada di gedung H Aksen dan gedung F ini. Jadi untuk di atas hanya untuk ngopi-ngopi atau mengerjakan bareng teman-teman. Kan kalau kena udara alami langsung itu kan lebih, ya vibes-nya lebih enak lah gitu. Oke, jadi kalau dari gambarnya ini dia terbuka gitu ya? Ya, yang untuk atasnya terbuka. Baik, physical safety. Zonasi ruang berdasarkan taraf kebisingan. Ini maksudnya bagaimana? Jadi begini, untuk taraf kebisingannya itu karena kan di Fakultas Teknik itu kita ada laboratorium. Nah, laboratoriumnya itu, oh iya, untuk Fakultas Teknik UMS sendiri ini memiliki 6 prodi. Yang pertama itu ada prodi mesin, sipil, kemudian kimia, industri, arsitektur, dan yang terakhir adalah kimia itu ya tadi. Nah, itu untuk mesin dan sipil itu kan alatnya berat dan bising. Nah, itu mereka ditaruh di lantai dasar seperti itu. Kemudian untuk lantai semakin ke atas itu ditaruh laboratorium yang tidak terlalu bising sehingga lantai sisanya yang atas itu bisa untuk ruang kelas seperti itu. Jadi laboratoriumnya justru ditaruh di bawah gitu? Iya, laboratorium karena untuk laboratorium mesin dan sipil. Ya, karena memang itu bising gitu. Iya, bising dan alat-alatnya juga berat, jadi tidak memungkinkan untuk ditaruh di atas seperti itu, di lantai 2 seperti itu. Dan alat-alatnya juga ada yang tinggi. Jadi ditaruh di lantai dasar. Oke, baik. Jadi zonasi ruang berdasarkan taraf kebisingan maksudnya itu ya? Iya, betul. Oke, jadi taraf bising itu berarti paling bising di bawah begitu? Iya, paling bising ditaruh di bawah. Itu bisa diatasi nggak kemudian ketika itu bising ada kedap suara begitu? Untuk laboratoriumnya itu sendiri, untuk mesin dan sipil itu kan harus ada udara yang lancar gitu ya. Jadi di situ ada blowernya. Nah, itu tidak kurang memungkinkan juga buat ruangannya tertutup untuk kedap suara, sehingga yang dilakukan itu seperti tembok-temboknya itu mungkin jendelanya itu dikurangi, maksudnya
jendelanya itu tidak banyak tapi ada blowernya seperti itu. Kemudian adanya vegetasi itu juga mengurangi kebisingan itu, karena vegetasi yang vegetasi besar seperti itu atau jadi suaranya itu terserap gitu kan. Semisal kalau areanya kosong itu kan suara lebih kedengeran, tapi kalau ada banyak barang seperti ini kan suaranya mantulnya ke barangnya itu, jadi kembalinya itu jaraknya itu lebih sedikit seperti itu. Karena berarti nanti desain kampus ini dari bawah bising begitu ya? Atau bagaimana? Karena kan yaitu bisingnya mungkin nggak sampai yang bising sampai semua kampus denger kayak gitu sih, enggak. Cuma kan ya di bagian ruangannya itu, di bagian lantai satunya itu pastinya bising karena ada laboratorium itu. Mungkin fakultas teknik memang seperti itu gitu. Jadi memang harus bising karena memang ini tempat untuk mereka praktek begitu. Iya, seperti itu. Oke. Untuk ketika masuknya itu ya nggak sebising ketika kita ada di labnya itu. Maksudnya ketika kita masuk gedung, di luar tidak terdengar bising begitu? Iya, tidak terdengar bising, masih ada suara, cuma tidak yang bising sampai tempat parkirannya, ini apa sih suara bentar-bentar kayak gitu, enggak sih. Hanya di ruangannya itu aja. Oke, jadi kalau dari desain lantai tadi, di bawah adalah fakultas teknik dan itu untuk laboratorium. Kemudian di atasnya? Di atasnya itu kan setiap prodi itu kan ada laboratoriumnya, tetapi tidak semua prodi itu laboratoriumnya menimbulkan suara bising. Nah, untuk yang lantai 2-nya itu ada bising tingkat kedua, tingkat yang lebih rendah, yaitu untuk prodi industri. Nah, di situ juga ada bising tingkat kedua ya? Ya, jadi kan maksudnya tidak bisingnya terlalu, hanya mesin yang tidak terlalu bising gitu. Yang tidak terlalu bising, yang tidak. Kemudian di sini ya itu kan saya kan awalnya kan sebelum dilakukan tugas akhir ini kan harus ada penelitiannya dulu. Nah, itu saya mengklasifikasikan bising pertama itu adalah laboratorium mesin dan sipil, kemudian bising kedua itu adalah laboratorium industri seperti itu. Nah, kemudian di sini laboratorium industri itu ditaruh di lantai 2. Kemudian di lantai ketiganya sendiri itu ada laboratorium elektro, di mana laboratorium kebisingan ketiga ini ya? Ya, kebisingan ketiga. Elektro kan malah butuh fokus gitu kan untuk misalnya ngelas atau menyambung kabel-kabel seperti itu. Nah, di situ kemudian elektro ada di lantai ketiga. Kemudian yang di atas lagi ada arsitektur. Arsitektur kan butuh fokus seperti itu untuk mengerjakan desain. Nah, itu kita taruh di lantai keempat, kemudian atasnya lagi itu ada kimia seperti itu. Oh, kimia. Ini kan di 4 lantai atau ini yang 7 lantai ya? Oh, baik. Atas berarti kan ini lantai keempat adalah untuk arsitek, lantai kelima untuk kimia. Kemudian di atasnya lagi lantai ke-6. Untuk di atasnya lagi itu di lantai 6 ada ini ya seperti kayak perpustakaan, kemudian ada tempat untuk ruang dosennya juga di situ. Kemudian jadi ruang dosen itu tidak setiap lantai, tapi hanya ada di lantai 6 untuk gitu. Ruang dosennya sendiri itu disebar dari gedung F, H, dan H aksen itu sendiri. Nah, ini ada sebagian ruang dosen yang di lantai 6 gedung H aksen ini. Di situ kemudian yang lantai 7 itu adalah kelas mini seminar atau yang bisa disebut auditorium. Jadi kursinya itu seperti di bioskop itu. Ya, bertingkat ya. Ya, bertingkat karena di UMS sendiri sekarang ruang auditoriumnya ini itu baru ada 1 untuk fakultas teknik. Nah, untuk kuliah umum yang besar yang 1 angkatan itu juga belum bisa difasilitasi dalam 1 ruangan, makanya kita buat ruang mini seminar ini atau auditorium, kelas auditorium ada di lantai atas sendiri. Di lantai 7 ya? Iya, di lantai 7. Kenapa ditaruh di lantai 7? Itu karena di lantai 7 itu kan kolom-kolomnya tidak perlu full semuanya sampai atas seperti itu. Mungkin hanya bingkainya saja seperti itu. Nah, itu jadi
ruangannya bebas pandangan seperti itu dan bisa lebih tinggi seperti itu. Baik, baik. Dan pemandangannya bagus karena di atas gitu ya. Iya, seperti itu. Terus di atasnya lagi ada kafetaria atau hanya cukup di atasnya lantai 7? lagi hanya cukup lantai 7, kemudian di atasnya lagi mungkin hanya untuk utilitas saja ya, pemeliharaan seperti itu. Baik, itu ya. Jadi gedung yang baru yang akan didesain gitu, yang akan rencananya gitu ya, rencananya dibangun gitu ya. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Nabila. Silahkan disampaikan mungkin ya sedikit kesimpulan dari desain Kak Nabila ini. Kesimpulan dari desain saya ini adalah saya ingin memberikan feedback setelah kuliah ini saya ingin memberikan feedback ke Fakultas Teknik UMS ini untuk pengembangannya ke depannya, karena sekarang kan sudah ada permasalahan-permasalahan ini sehingga mungkin UMS bisa mendapatkan ide dari desain saya ini, dan nantinya jika memang mau dibangun penelitiannya itu bisa, penelitian saya juga bisa dipakai untuk membantu pengembangannya itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nabila. Insya Allah berkah ilmunya ya, bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallah ya. Nanti salam untuk ayah dan ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita ya di IT, informasi teknologi, mengenai bagaimana desain yang sehat, kemudian baik ya, dan ramah lingkungan tentunya. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Sukses untuk apapun yang Anda lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.